Ya, mari kita mulai aja untuk ibadah pada hari ini. Selamat pagi semuanya, semoga kita semua sehat-sehat. Amin. Amin. Jadi ini kita mau pengumuman dulu. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita lihat dulu sebentar ya. Jadi untuk pengumuman seperti biasa, untuk offering bisa di Zelle ke adana@icf@gmail.com atau mail checknya ke alamat Pak Soari di 4436 Moore Avenue, Unit 20, Pleasanton, California. Untuk ministry juga sama, tapi boleh tolong tulis notes di informasinya kalau ini untuk ministry. Jadi kita nggak masuk ke account gereja. Terus untuk Selasa kita selalu tetap ada online prayer meeting jam 7 via Zoom. Dan untuk minggu depan, tanggal 5, akan ada online Sunday service dan dengan Holy Communion jam 11 via Zoom. Jadi tolong diharapkan roti dan minuman yang berwarna merah, kalau bisa grape juice. Untuk minggu depan kita ada Holy Communion. Udah itu aja. Sekarang kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Om Bruce, boleh tolong buka doa untuk ibadah hari ini? Sini. Mari kita berdoa. Selamat pagi saudara semua, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami jemaat Adonai ke dalam Zoom pagi ini Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, atas perlindungan-Mu, dan semua yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sampai hari ini kami ada di sini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau adalah Tuhan yang setia ya Tuhan. Kami percaya juga bila 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir bersama kami di tempat ini ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu untuk membimbing hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau beri kami hikmat Tuhan. Kami mau buka hati kami pagi ini Tuhan. Biar Roh Kudus masuk dan pimpin. Dan biar kami mengerti apa yang akan disampaikan oleh Pastor Ari pagi ini untuk kami semua Tuhan. Pakai Pastor Ari lebih heran lagi Tuhan pagi ini Tuhan. Biar firman-Mu menjadi terang dan jelas bagi kami semua ya Tuhan. Oh Tuhan, di dalam saat yang masih kadang-kadang dipikir sulit ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau adalah punya rencana yang indah Tuhan. Rencana yang baik untuk kami semua ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami menjadi berkat buat orang lain untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Dan kami mau menjadi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semua Tuhan. Dan kami angkat doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita Amin. bahwa Tuhan Yesus kita adalah penyelamat kita. Amin. Kita mau nyanyikan lagu ini, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Setiap hari
selamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Langit-Mu menolong, menarikkan kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Hamba terus memuji nama-Mu Tuhan. Hamba terus tinggikan nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkaulah penolong kami. Haleluya Yesus. Sampai sini Engkau terus menolong kami Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan bersama kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah atau senang. Kami percaya Tuhan selalu bersama dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan. Hanya Engkaulah penolong kami Tuhan. Hanya Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus. Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Oh.
sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Saya serahkan kepada Pastor Ari. Haleluya. Kami tetap mencicipi akan pertolongan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Umat-Mu yang datang pada pagi hari ini dari tempat masing-masing. Kami menaikkan pujian bagi-Mu. Dan kami boleh katakan kami mengasihi Engkau. Bukan hanya dari bibir mulut kami yang keluar, tetapi hati kami Engkau melihat. Dan hati-hati kami menyatakan kami cinta Engkau, Yesus. Kami beribadah kepadamu di pagi hari ini. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah Engkau berhadirat di atas kami semua. Di tempat kami masing-masing. Kami menaikkan pujian dan kami menikmati hadirat Allah. Tidak tergantung dalam tempat, tetapi hati kami ini yang terarah kepadamu. Siap kami memuji dan kami sudah melakukan pujian walaupun singkat sedikit kami beri untuk Engkau. Engkau Allah melihat semuanya dan kami mau juga dikuatkan. Firman-Mu, Yesus, berbicaralah kepada kami. Dan penyertaan Roh Kudus selalu di dalam penyampaian perkataan-Mu lewat hamba-Mu. Tuhan, pakai kami semua untuk kami dapat menikmati firman Allah. Berkatilah dari tempat kami masing-masing. Roh Kudus ada di sana. Dan biarlah hati kami ini penuh sukacita menyambut firman-Mu. Menjadi jawaban bagi setiap kebutuhan pertanyaan yang ada di dalam hidup pikiran kami, Tuhan. Memberkatilah kami semua lewat firman Allah. Dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita ada lagi berkumpul di dalam satu tayangan Zoom ini. Dan biarlah di rumah kami masing-masing kami boleh menikmati akan firman Allah. Karena situasi yang belum memungkinkan untuk kita berkumpul. Tetapi puji Tuhan lewat Zoom ini yang sudah dirancang dan kami pakai semua untuk kami menikmati berkat Tuhan. Tidak ada yang dapat membatasi kami untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Saudara, saya ingin pagi ini mengambil satu tema dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 itu, tapi yang istilahnya sampai yang ke-28a saja kita lihat di sana. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Kalau saudara sambil melihat juga, saudara juga bisa buka firman Allah, buka Alkitab saudara, dan saudara lihat di sana, di dalam ayat ini, bahwa tema yang saya angkat adalah Allah turut bekerja ya, bersama-sama dengan kita semua. Amin. Orang yang mengasihi Dia. Amin. 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Itu bagian A-nya. Bagian B, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini, saudara, sungguh sangat menghibur kita, anak-anak Tuhan. Dikala kita merasa
ada penderitaan di dalam hidup ini, dan ayat ini begitu senang sekali memberi kekuatan kepada kita, ya. Jadi menghibur kita ayat ini, saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Bahwa Allah mendatangkan kebaikan itu dari kesengsaraan kita, kesesakan kita, atau penderitaan kita, pencobaan ataupun aniaya yang datang dalam hidup kita ini, ya. Dan di sanalah Allah akan menyatakan hal-hal yang baik bagi kita, saudara. Jadi saudara melihat di sini, Allah itu akan memberikan hal-hal yang baik, bahkan teramat baik lagi yang Dia akan berikan sampai pada puncak yang Dia akan berikan kepada kita, yang Allah akan kerjakan pada kita itu. Dia menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus. Ini pada akhir-akhirnya kita akan menjadi sama seperti Yesus. Tapi sebelum itu kita akan mengalami akan hal-hal kebaikan Tuhan yang Dia akan nyatakan di dalam kehidupan kita setelah kita melewati segala sengsara, kesesakan, aniaya, penderitaan itu, saudara. Jadi saudara, jangan sampai kita mengeluh akan hal-hal yang terjadi yang tidak enak di dalam kehidupan kita ini. Sebab Allah akan bekerja menyatakan itu lewat penderitaan kita itu semua, saudara, ya. Jadi mari kalau kita lihat di ayatnya 29, nggak usah saudara, nggak ada di tayangan situ. Tetapi waktu kita akan memenuhi, melihat kebaikan Tuhan itu, dan pada akhirnya, saudara, kita akan menghasilkan kemuliaan. Ya, hidup kita ini membawa kemuliaan nama Tuhan. Ya, di sana sampai serupa dengan gambarnya Yesus Kristus itu, saudara, bukan main hasil yang Allah berikan kepada kita itu. Kalau saudara baca sambung ayat 29 itu. Jadi saudara akan melihat janji ini diberikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ya, janji diberikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Atau dengan kata lain, yang menyerahkan hidup ini sesungguhnya. Maksudnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya, melalui iman kita kepada Yesus. Jadi melalui iman kita, segala sesuatu yang ada iman itu berkaitan, kita hadapkan kepada Yesus. Maka janji-janji dan Allah mengasihi kita. Ya, saudara, kita nikmati itu. Jadi juga saudara jangan salah persepsi bahwa bukan berarti perbuatan dosa itu dan kelalaian kita sendiri itu, karena hidup kita di dalam daging ini, hidup kita di dalam daging, di dalam ayat 13, ayat pasal yang sama, kalau saudara lihat kita hidup dalam daging yang akan membuahkan maut nanti. Lalu kemudian kita mengatakan Allah mendatangkan kebaikan kepada kita atau kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ini ada satu tafsiran yang salah. Kalau walaupun kita berbuat dosa, kita melalaikan kehendak peraturan daripada firman Allah, hidup dalam daging, itu lalu kita mencicipi akan kebaikan Tuhan, menghasilkan Allah ikut bekerja di dalamnya. Tidak demikian, saudara, ya, ayat itu. Sebab dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Memang segala sesuatu Allah bekerja, tetapi tidak berkompromi dengan dosa itu. Kita tahu semuanya bahwa kita tidak ada yang membenarkan perbuatan-perbuatan kesalahan dosa itu, bahwa Allah akan ikut bekerja di dalamnya. Tidak, ya, saudara. Jadi jangan terpengaruh dengan ada ajaran-ajaran itu. Sekali selamat, Allah sudah selamat, Yesus sudah memberikan anugerahnya kepada kita, hidup kita terus saja sudah selesai. Kita berbuat dosa nggak apa-apa katanya. Dia sudah selamatkan, dia sudah ampuni kita untuk selamanya. Tidak, saudara, ya. Yang kita sudah pelajari minggu-minggu, kita harus menjaga, ada tanggung jawab bagi kita untuk menjaga keselamatan itu. Jadi
Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu itu bagi yang mengasihi Dia. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah hal yang utama, saudara. Sangat penting bagi kita orang yang percaya untuk mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Apabila kita nyatakan kita mengasihi Tuhan, dengan jalan kita semakin giat mengasihi akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, kita harus giat bekerja di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, disitulah Allah menilai kita, saudara. Ya, jadi segala pelayanan pekerjaan kita, kemajuan pekerjaan Tuhan, mencari jiwa, itu semua tidak sia-sia. Amin. Allah mencatat itu semua. Haleluya. Allah dan amanat agung inilah, saudara, yaitu untuk mencari jiwa. Pergi mencari jiwa. Itu amanat agung daripada Yesus itu, ya. Saudara, kita lihat bahwa mari kita menyatakan kasih kita lewat perbuatan-perbuatan kita itu, ya. Sebab kalau kita melihat bahwa Tuhan itu akan turut campur, bekerja bersama-sama, campur tangan, ikut di dalamnya, akan terjadi sesuatu hal-hal kebaikan bagi kita, ya. Dan itu terjadi. Jadi saudara, tunggu saja kebaikan Tuhan itu terjadi. Amin. Ya, tunggu. Dan Allah selalu bekerja indah pada waktunya. Amin. Tepat pada waktunya. Haleluya. Pengkhotbah 3 ayat 11 itu dinyatakan di sana, saudara. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 menyatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pikiran kita tidak sampai ke sana, tidak terselami. Pikiran Allah itu kepada kita sungguh luar biasa. Pikiran Allah itu jauh dengan pikiran yang dapat kita selami. Kita tidak dapat, tetapi Allah begitu berkemurahan menyatakan dirinya kepada kita, saudara, ya. Sebelum apa yang kita lakukan itu kita tidak tahu pada akhirnya. Tetapi saudara harus tahu bahwa Allah ikut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Allah mengizinkan saudara manusia mengalami akibat-akibat dosa yang mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa, ya. Akibat-akibat dosa itu kita dapat alami, saudara. Misal Yusuf, contoh yang baik sekali, ya. Banyak mengalami penderitaan Yusuf ini akibat iri hati dan kekejaman saudara-saudaranya sendiri, saudara. Ia terjual sebagai budak Potifar, ya. Dengan tidak adil dia dituduh melakukan mesum dengan istri Potifar. Dituduh, saudara, dijebloskan ke dalam penjara, ya. Saudara, ini Allah dapat izinkan penderitaan apa yang terjadi pada diri Yusuf. Karena perbuatan jahat sesama manusia. Ini perbuatan jahat, tetapi dialami oleh Yusuf. Memang demikian, ya saudara, sekalipun Allah dapat mengatasi akan hal-hal perbuatan itu supaya tidak terjadi, tidak terlaksana, saudara. Tetapi kita lihat bahwa ada rencana Allah semua di dalamnya. Amin. Lewat penderitaan itu. Amin. Ya, biarlah kehendak Allah jadi. Amin. Ya. Dan pengakuan Yusuf atau kesaksian Yusuf bahwa Allah bekerja melalui saudara-saudaranya untuk memelihara hidup ini, saudara. Haleluya. Jadi dia bersaksi, dia sadar bahwa dosa dari saudara-saudaranya ini akan membawa kepada pemeliharaan hidup ini, Amin. saudara. Coba kalau kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-5 di sana menyatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ini kata daripada Yusuf ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai Yusuf, saudara. Mereka hanya tidak tahu mereka-reka dan tidak tahu
Yusuf itu ada di mana. Dan inilah kata Yusuf kepada saudara-saudara mereka waktu mereka masuk ke Mesir karena kelaparan yang besar terjadi di sana ya. Karena kamu menjual aku ke sini, dia katakan ya. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Allah mengetahui dan ini diizinkan Allah. Yusuf mengalami untuk dinyatakan kemuliaan Allah. Ya, jadi pada akhirnya dinyatakanlah itu. Kalau lihat lagi ayatnya yang Kejadian 50, ayatnya yang ke-20 itu, jadi saudara melihat akan hasil nantinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Puji Tuhan, ini yang terjadi. Dan sadarlah kita lewat ayat-ayat ini, pengalaman Yusuf ini, saudara, yang dia alami, sadarlah kita bahwa Allah turut bekerja. Ya, nanti kita selalu suka yang instan, suka hari ini mesti jadi, ini mesti, kalau kita mau mesti jadi, ya harus mengikuti kehendak Allah, ya kehendak Allah, peraturan Allah. Allah berbuat sesuai dengan waktu dan indah akhirnya. Amin. Saudara, ya. Dan juga ada satu contoh yang bagus juga bagi kita lihat suku Isakar ini, saudara. Ya, Isakar ini adalah anak ke-9 dari Yakub. Ya, kita tahu Yakub mempunyai anak berapa? 12. Ya. Nah, kitab Bilangan menuliskan ada 2 kali sensus untuk menghitung jumlah laskar orang Israel. Nah, sensus pertama ini didapati suku Isakar 54.400 orang. Jumlah terbanyak kelima di antara suku Israel. Saudara lihat di sana ya. Coba lihat dalam Bilangan pasal 1. Tadi saya ringkaskan saja untuk mempersingkat waktu. Baca Bilangan 1 ayat 28. Bilangan 1 ayat 28 dan 29. Ketika silsilah Bani Laskar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar adalah 54.400 orang. Nah, itu adalah sensus yang pertama dilakukan, saudara. Ya, di sana didapati ada 54.400 orang. Ya, nah sensus yang kedua, saudara, suku Isakar ini bertambah, tercatat 64.300 orang, meningkat laskar ini. Dalam Bilangan pasalnya yang ke-26 ayat 23 dan 20 sampai 25, Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola kaum orang Tola, dari Pua kaum orang Pua, dari Yasub kaum orang Yasub, dan dari Simron kaum orang Simron. Nah, itulah kaum-kaum Isakar. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Jadi ada penambahan, saudara. Nah, kenyataan ini, saudara, kita melihat juga ya, dijelaskan di dalam ayat ini, bahwa ini menjadi keuntungan bagi suku Isakar ini, saudara. Penambahan ini menjadi keuntungan bagi mereka.
Karena perintah atau aturan Musa tentang pemberian milik pusaka, pembagian ini untuk milik pusaka, yaitu tanah perjanjian, yang dengan jelas dikatakan, saudara, bahwa yang pembagian milik pusaka itu diberikan kepada suku yang terbesar haruslah diberikan milik pusaka yang terbesar juga. Ya. Jadi jumlah yang terbesar, jadi mendapatkan jumlah yang terbesar juga. Fair bukan? Ya, dalam Bilangan 26 ayat 54 ini, 26 ayat 54 ini adalah dinyatakan di sana oleh Musa, kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau berikan milik pusaka yang besar. Kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau berikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Jadi semua harus kebagian pembagian milik pusaka ini. Tetapi ada peraturan, yang besar jumlah orangnya dia mendapatkan yang besar. Ya, yang kecil ya mendapatkan yang kecil tentunya. Ini adalah perintah daripada Musa untuk kaum Israel, untuk orang-orang Israel di sana, ya. Saudara melihat di sana. Jadi kenyataan yang terjadi ini ketika bangsa Israel berhasil merebut tanah Kanaan itu, mulailah dilakukan pembagian pusaka kepada semua suku, ya. Justru kita lihat di sini, suku Isyakar mendapat bagian yang kecil, saudara. Nggak fair ya, saudara. Coba lihat. Yosua 19 ayat 17 sampai 23. Ya. Bagi suku Isyakar, keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isyakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yisrael, Kesulot, Sunem, saudara perhatikan ada Sunem, Hafaraim, Sion, anak Harab, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, En-Ganim, En-Hada, and Bet-Peres. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahasima, dan Bet-Semes, dan batas daerah mereka berakhir di sungai Jordan. 16 kota dengan desa-desanya yang mereka miliki, yang diberikan kepada mereka. Nah, itulah milik pusaka suku Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota itu dengan desa-desanya, saudara. Nah, seharusnya, saudara lihat, dengan jumlah yang besar, mereka dapat jumlah yang besar pula. Seperti peraturan Musa. Nah, Alkitab tidak mencatat suku Isyakar ini, saudara, melakukan protes. Seharusnya mereka harus ngamuk, saudara. Ya, protes, adakan aksi. Mereka harus tuntut, minta kepada Joshua. Pembagian mereka ini tidak adil. Ya. Tapi mereka tidak marah, saudara. Tidak ada omelan di sana. Karena apa, saudara? Mereka teringat ucapan berkat Musa sebelum Musa meninggal, saudara, bahwa dalam bagian pusaka yang mereka akan terima itu akan timbul kebaikan di sana. Amin. Saudara lihat, ya. Ini pun mari kita jadi pelajaran bagi kita, ya, saudara. Seharusnya kita harus protes. Seharusnya kita harus marah, minta bagian kita. Ya, adakan aksi, tunjuk rasa, ya, untuk hal ini, saudara, sebab ini menyangkut kehidupan, saudara, masa depan bagi suku Isyakar ini, saudara. Tetapi mereka diam, saudara. Mereka tidak marah. Saudara lihat apa hasilnya, ya. Salah satu kota yang menjadi milik pusaka suku Isyakar ini adalah kota Sunem di sana. Saudara melihat kan tadi ada kota Sunem di sana. Kelihatannya kota ini sebuah kota yang kecil, tidak ada hasilnya apa-apa, ya. Tapi kota inilah Allah dapat mendatangkan, menunjukkan kebaikan, saudara. Allah berbuat, Allah bekerja bersama, ikut di dalamnya, mendatangkan kebaikan, saudara. Yosua 19 ayatnya yang ke-18 itu, saudara.
melihat di sana. Yosua 19. Oh, ayat 8. Oh, saya nggak catat sebab itu sudah kita baca di sana. Di dalam Yosua 19 ayat 17-23. Ya, bahwa ada kota Sunem menyatakan di sana. Jadi saudara lihat di sana. Bahwa ada yang keluar yang baik dari kota Sunem itu Allah perbuat. Yaitu kalau kita melihat, ya, ada seorang gadis Sunem di sana. Ya, jadi ketika di seluruh wilayah Israel dicari seorang gadis cantik untuk melayani Raja Daud pada masa tua Raja Daud itu. Nah, didapati gadis yang terbaik itu asal Sunem, yaitu Abisak namanya. Abisak, ya. Nah, kedudukan yang terhormat yang didapati Abisak ini dijadikan permaisuri raja. Jadi permaisuri raja, saudara, itu adalah satu perjuangan juga, seleksi semua. Di seluruh wilayah Israel terdapat seorang wanita cantik, gadis cantik yang bernama Abishag ini, saudara. Ya, dia mendapat kehormatan dari kota ini. Allah angkat seorang wanita ini, saudara. Ya, jadi kalau perhatikan akan cerita ini, ya, seorang wanita cantik. Dan saudara lihat dia dijadikan, kedudukannya diangkat, dan Tuhan berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amen. Yang terbaik yang disimpan bagi dia yang mengasihi, bagi orang yang mengasihi Allah, orang yang mengasihi Yesus itu, saudara, ya, kelak dia akan terima pada waktunya. Amen. Pasti, saudara. Ini adalah firman Allah. Jadi yang kedua, kalau kita lihat lagi dari Sunem itu, yang kita kenal perempuan kaya di Sunem itu, saudara. Ya, tadi yang gadis Sunem itu di Raja-Raja pasal 1, saya lupa membacanya. 1 Raja-Raja pasal 1 di sana ayat. Tapi saudara sudah melihat kisah singkat tadi itu. 1 Raja-Raja pasal 1 sampai 4. Raja Daud telah tua dan lanjut umur. Dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Ya. Kemudian maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapatilah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Saudara, ya. Jadi jangan saudara lalu pikir, oh dijadikan apa ini seorang gadis perawan, ya. Ya, jangan salah pikir, saudara, ya. Jangan salah pikir, tetapi ini adalah cerita kekudusan di mana wanita lambang gereja Tuhan, saudara, ya. Gereja adalah lambang gereja, adalah perawan gereja yang akan dipersunting nanti dengan Kristus, ya. Saudara melihat lagi satu cerita yang perempuan kaya ini dari Sunem. 2 Raja pasal 4 ayatnya yang ke-8 di sana. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali dia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ya. Alkitab mencatat di sini bahwa ada seorang wanita yang kaya. Dia adalah seorang wanita yang setia kepada Tuhan di kota itu. Ya, dia telah mengenal Tuhan. Dia sangat diberkati Tuhan, saudara. Karena dia tahu setiap kali ada hamba-hamba Tuhan yang datang, terbuka rumahnya. Bahkan dia mengundang untuk datang makan di rumahnya, tinggal di rumahnya. Bahkan malah khusus dia membuat satu ruangan atas, bangun, dia minta suaminya untuk bangun satu kamar di atas untuk hamba-hamba Tuhan kalau lewat di Sunem ini, untuk mereka tinggal di sana.
sangat diberkati Tuhan. Istri ini, perempuan yang disebut perempuan kaya karena diberkati oleh Tuhan. Karena dia sangat memperhatikan akan hamba-hamba Tuhan itu, saudara. Ya, setiap hamba Tuhan yang lewat, datanglah Elisa, mari datang ke rumahnya, nginap di rumahnya, ya. Begitu welcome rumahnya untuk para hamba Tuhan yang datang, saudara. Jadi, saudara lihat bahwa dari Sunem ini ada Allah berbuat di sana. Ya. Ada Allah menyatakan kebaikan di sana. Pada akhirnya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amen. Setiap perbuatan baik kita harus diketahui oleh orang. Ya. Harus dilihat oleh orang. Kebaikan baik kita itu, saudara. Ya. Jadi kalau melihat lagi, saudara, yang saya katakan, wanita, ada dua wanita di sini adalah lambang daripada gereja Tuhan. Ya, menceritakan gereja Tuhan bahwa perbuatan-perbuatan mereka yang cantik itu, saudara, ya, perbuatan mereka yang indah, boleh dikatakan yang inner beauty, ya, bagian dalam, paling dalamnya Allah melihat, ya, bukan hanya penampilan, maksudnya jasmaninya cantik, paras, elok, ya, itu dilihat oleh para juri, panitia pemilihan itu untuk menjadi permasyuri raja. Tetapi Allah melihat hati, ya, hati yang tulus, hati yang indah, cantik hatinya, ya, bukan saja luarnya cantik, inner beauty-nya itu, saudara, yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan kita sebagai wanita-wanita gereja Tuhan ini, kita harus memperlengkapi kehidupan kita ini, ya, seperti wanita di Sunem itu, ya, Abishag dan seorang perempuan kaya di Sunem itu, saudara, yang mengasihi Allah, yang melakukan perbuatan baik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Nyatakan itu, saudara. Jangan disimpan, jangan disembunyikan akan hal-hal kebaikan untuk Tuhan. Biarlah, saudara, kita tahu bahwa untuk kita tambah hari tambah mencintai Tuhan. Amin. Tambah hari semakin mengasihi pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan kendor, saudara. Ya, Allah yang melihat segala perbuatan baik, saudara. Dan itu nanti Allah menyatakan semuanya itu, ya, bahwa Allah turut bekerja. Dan saya percaya apabila kita buka hati di dalam pelayanan, maka Allah ikut bekerja di dalam hati-hati kita ini untuk menyatakan kebaikan Tuhan, untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, jadi mari kita mengasihi Dia. Ya, perbuatan-perbuatan ini kita melakukan ini apabila kita mengasihi Dia. Amen. Itu yang utama. Kalau nggak mau mengasihi, Allah tidak turut bekerja, saudara. Ya. Harus kita nyatakan, harus kita perlihatkan itu, ya, ada di dalam inner beauty itu, dan Allah turut bekerja. Amen. Di dalamnya. Amen. Saudara, ya, ini harus kita ketahui akan hal ini, sebab saudara akan melihat ayat terakhir kita itu bahwa di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9, kita sudah tahu persis ayat-ayat ini, sebab apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi semua Allah sediakan. Amin. Bagi orang yang mengasihi. Amin. Tingkatkan, ya, saudara. Lebih mengasihi Yesus. Haleluya. Di akhir-akhir ini, ya. Lebih mengasihi Yesus lewat mencintai sesama dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Kita nyatakan itu semua. Haleluya. Ya, dan Allah menilainya. Puji Tuhan. Dan kita terus mengasihi, dan akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat pekerjaan. Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita
mengakhiri dengan satu pujian ini. Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu. Saudara bisa ikuti dalam teks ini di dalam layar saudara. Haleluya. Dia sanggup mengatasi segala persoalan. Nyanyikan saudara lagu ini dari rumah masing-masing. Dia mengasihi dia. Katakan itu kepada dia. Haleluya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak meninggalkanku seorang diri. Masalahku, masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Mari nyanyikan lagu ini lagi. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari nyanyikan, nyatakan kepada Yesus. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku, masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar. Dan sekali lagi, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Nyanyikan pujian ini. Katakan dengan iman kepada Yesus. Dia tak meninggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar. Boleh sekali lagi, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang di masalah hidupku. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari masalah hidupku. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Haleluya. Akuilah Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari
segala. Haleluya, Yesus, Engkaulah yang lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Engkaulah satu-satunya Yesus penolong kami. Terima kasih berjanji firman Allah Engkau berikan kepada kami, menuntun kami, membawa kami untuk tetap berjalan bersama dengan Yesus, tetap setia melangkah bersama Yesus, maju di dalam Yesus, terus berkemenangan. Haleluya. Lewat penderitaan, kesusahan, aniaya, percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Bahwa persoalanmu tidak seberapa dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kekuatan kita kecil, tapi apabila ada Allah bersama kita, kita bisa dapat berdiri tegak melawan segala persoalan yang ada itu. Haleluya, haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Sekali lagi, Yesus. Saudara yang mempunyai keberatan, kesesatan, penderitaan, masalah, nyanyikan pujian ini. Dia lepaskan masalah hidupku. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar, dan Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau mendampingi kami selalu. Masalah hidupku melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari masalah hidupku. Haleluya. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih, haleluya, amin. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala. Amin. Terima kasih. Oh, Yesus lebih besar dari segala. Ada Yesus. Ada Yesus yang siap menolong. Ada Yesus selalu yang mengulurkan tangannya, mengangkat kita. Saudara di dalam kesesatan, saudara dalam sakit penyakit, saudara di dalam kesusahan penderitaan, ada Yesus yang mau menolong. Yang tidak tinggalkan saudara dan saya berjalan sendiri, tapi dia mau mengambil alih setiap kesusahan, kelemahan, penderitaan, masalah hidup kita. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman. Biarlah Roh Kudus terus membawa kita. Terus bergantung penuh kepada firman. Haleluya. Hanya inilah satu-satunya yang mengangkat hidup kami di tengah dunia ini, Tuhan, yang semakin hari semakin tidak menentu. Dengan adanya virus ini yang terus berjalan, dan kami tahu bahwa virus ini akan terus berjalan sampai didapati vaksinasi, sampai Engkau menemukan, memberikan ilmu pengetahuan itu. Tetapi walaupun penyakit ini akan terus berjalan,
Kami anak-anak Tuhan tidak akan terpengaruh dengan segala bahaya penyakit yang datang. Karena Engkau menutupi kami, melindungi kami dari setiap mara bahaya, penyakit sampar apapun Tuhan. Kami ada di tangan Tuhan. Engkau yang sudah memagari, membasmi itu semua di sekitar anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Tetapi kami tetap mengikuti setiap peraturan yang ada, yang diberikan itu kepada kami semua. Terima kasih Bapak Saudara buat firman Allah yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Menjadi kekuatan jawaban bagi kita semua. Kelemahan-kelemahan sudah kami taruh di kaki Yesus. Kau sudah ambil semua itu dan kau jadikan itu suatu pelaksana di mana kehendak Tuhan terjadi. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan kelak. Dalam nama Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu, dan kami yang membutuhkan kesembuhan daripadamu, Tuhan, jamah setiap yang sakit. Tolong Shaolin yang sakit dalam nama Yesus. Kau sudah sembuhkan Mary yang sakit dan kau sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Pun yang lain yang hamba tidak dapat sebutkan satu demi satu, tapi Engkau Allah yang tahu. Yesus, Engkau lawati mereka semua. Sakit penyakit itu disembuhkan. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Yesus. Tabib kami yang heran, dokter yang heran itu. Kami hanya berseru dengan iman, maka kesembuhan itu terjadi. Haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang sudah mengikuti tayangan ibadah ini, walaupun di rumah kami masing-masing, dan hamba percaya mereka terbuka hati, mereka pun menyanyi, menikmati kehadiran Tuhan. Dan semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau mengakhiri ibadah online ini. Amin. Dan kami mengucap syukur terima kasih buat tayangan ini, buat alat ini, media ini. Amin. Kami tidak sendiri, Haleluya. tapi kami ada dalam kebersamaan. Amin. Perhatianmu Yesus ada Terima pada kami kasih semua. Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yesus. Biarlah berkat Allah yang tersedia dan akan dicurahkan bagi kita semua, Amin. melimpah. Haleluya. Kami terima itu semua. Terima kasih Yesus. Berkat-berkat surgawi, berkat rohani itu menjadi bagian kita. Amin. Damai sukacita yang Haleluya. dikerjakan oleh Roh Kudus Haleluya. ada pada kami semua. Amin. Dalam rumah tangga, suami istri, Terima kasih, anak-anak Yesus. semua Haleluya. terpelihara Amin. dengan damai sejahtera. Amin. Dan kebutuhan-kebutuhan lain, kebutuhan jasmani kami yang Kau cukupkan, Tuhan. Amin. Kami tidak ditinggalkan oleh Engkau. Haleluya. Kau memelihara kami semua. Terima kasih Di dalam Yesus. tangan-Mu kami berserah, Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai kami berjumpa lagi di dalam ibadah selanjutnya. Haleluya. Ibadah kami, prayer meeting kami. Terima kasih. Dalam hari Yesus. Selasa, kami ada tayangan lagi, Tuhan. Tolong kami semua. Amin. Kami ada dalam satu kekuatan iman. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus. Kekuatan yang Tuhan berikan. Kami terima itu semua. Amin. Mengucap syukur. Haleluya. Dan semua umat katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Pastor Hari. Thank you. Mulin cepat sembuh, Say. Mary cepat sembuh ya, Say. Thank you, Ami. Tuhan berkati. Oh God. Okay, bye everyone. Ada Deborah, ada Betty, semua. Bye-bye.